Halo, kembali lagi dengan Jordan Bertekno. Jadi pada saat ini saya punya nih ekosistem paling terjangkau dari Apple, yaitu saya punya MacBook Air, lalu saya punya iPad yang paling basic ya, iPad generasi 8, kemudian ada iPhone SE 2020. Iya benar, sekarang itu ada iPhone SE yang 2022 dan ada iPad Gen 9, tapi pada tahun 2021 ya kombinasi inilah yang menurut saya paling murah. Dan paling murahnya Apple tentu saja ya, ini nggak semurah itu juga. Jadi dikombinasikan ketiga gadget tadi itu mencapai sampai 26 jutaan. Nah, jadi saya sudah memakai ekosistem ini selama kurang lebih 5 bulan, dan kalau nggak dihitung iPhone SE-nya itu sebenarnya sudah hampir setahun. Dan pada video kali ini saya akan sharing sedikit nih, bagaimana sih ekosistem kecil Apple ini membantu saya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, untuk kuliah, untuk konsumsi pribadi seperti nonton video, serta yang nggak kalah penting adalah soal content creation. Tapi nggak cuma itu, saya akan bahas juga nih, apakah ekosistem kecil ini worth it untuk harganya, dan bagaimana kompetitor lain di Windows dan Android. Oke, langsung aja saya akan sharing satu persatu. Saya akan mulai dulu dari laptop andalan saya, yaitu adalah MacBook Air M1. Saya sudah bikin video soal laptop ini sekitar 3 kali di channel ini. Ini sangat basic ya konfigurasinya, yaitu 256 GB storage, 8 GB RAM, dan prosesornya sudah Apple M1. Sebagai gadget individual, menurut saya ini adalah salah satu laptop yang paling bagus untuk harganya ya. Lalu berikutnya di sini ada iPad generasi ke-8 ya, jadi ini keluaran tahun 2020, dan ini saya pakai yang paling basic juga, yaitu dengan storage 32 GB storage. Kesannya kecil banget memang, tapi ya sejauh ini nggak pernah penuh juga, karena pertama mungkin saya karena nggak banyak main game ya, lalu yang kedua saya nggak banyak foto-foto dengan iPad ya, karena ngapain juga ya. Dan mungkin kalau Anda nggak sadar, itu yang biasa menuhin HP Anda adalah kebanyakan foto, video, ataupun aplikasi seperti game. Lalu terakhir ini adalah iPhone SE yang keluar pada tahun 2020 ya, jadi bukan yang versi 2022. Ini pakai prosesor i13 Bionic ya, jadi seperti yang ada pada iPhone 11. Ini storage-nya 128 GB, dan secara mengejutkan ini belum penuh, dan yang mungkin paling lebih mengejutkan lagi, yang memenuhi storage dari iPhone ini adalah voice memo. Jadi ya saya bingung, mungkin voice memo memang segitu beratnya ya. Secara gadget individual, saya cukup puas dengan iPhone SE 2020 ini. Dia compact, baterainya itu kalau nggak dipakai main game bisa tahan seharian, nge-charge-nya juga cepat karena baterainya kecil, kameranya masih sangat bisa diandalkan, videonya juga oke, menurut saya di atas rata-rata Android kebanyakan ya. Jadi ya overall saya puas banget dengan iPhone SE ini. Oke, jadi tadi sudah bahas soal individual gadget ya, sekarang kita bahas fitur secara ekosistem. Jadi yang paling pertama saya akan bahas adalah fitur sidecar, atau mungkin lebih dikenal sebagai extended display. Jadi fungsinya itu sesuai namanya ya. Jadi kalau kita pakai Mac lalu pengen punya layar kedua yang portable, kita bisa memakai iPad kita sebagai layar kedua. Dulu saya cukup sering menggunakan fitur ini ya. Jadi saya satu layar itu pakai buat ngoding, satunya lagi pakai buat membaca materi. Dan sidecar itu sangat-sangat bisa membantu saya dalam skenario seperti itu. Tapi masalahnya, pertama sidecar itu nggak selalu bisa jalan, jadi entah kenapa kadang tuh antara Mac saya atau iPad saya atau keduanya harus di restart dulu. Lalu yang kedua itu, kalau kita pakai sidecar itu, battery drain dari Mac dan iPad itu jadi jauh lebih cepat ya, mungkin 25% lebih cepat habis baterainya ketimbang tidak pakai sidecar. Jadi kalau Mac itu biasanya bisa tahan 8-9 jam dalam pemakaian ringan, kalau pakai sidecar paling cuma bisa tahan 6-7 jam. Begitu juga dengan iPad yang mungkin bisa habis dalam waktu 4-5 jam saja. Nah, tapi semenjak macOS 12,3 dan iPadOS 15,4, ada fitur yang menurut saya jauh lebih praktikal, yaitu adalah Universal Control. Jadi pada intinya, kalau tadi itu mengextend display, kalau Universal Control itu adalah kita bisa menggunakan Mac kita itu, baik trackpad maupun keyboardnya, untuk mengendalikan iPad kita. Nah, saya juga baru sadar nih kalau saya itu pakai iPad sebagai layar kedua, saya itu terkadang di layar kedua itu tidak maksimal ya menggunakannya, jadi mungkin cuma pakai buat WhatsApp, atau cuma buat browser, atau cuma buat YouTube. Sementara untuk yang benar-benar saya baca itu adalah pada layar utama. Dan dalam kondisi seperti itu, menurut saya Universal Control itu sangat-sangat berguna. Dan Universal Control itu tidak draining baterai secepat extended display. Dan kalau mau kita juga bisa kok pindah-pindahin file dari Mac kita ke iPad atau sebaliknya. Jadi misalnya kita lagi kerja, kemudian kita disuruh presentasi dan nggak bisa bawa laptop, jadi kita tinggal drag aja tuh file yang ada di Mac kita ke iPad. Dan mungkin yang paling penting adalah dengan adanya Universal Control itu, saya bisa sangat mengurangi sebentar-sebentar lihat HP. Karena iPadOS ini kan pada dasarnya adalah operating system mobile ya, di mana aplikasi juga mobile. Dimana artinya ada Instagram, ada browser, dan sebagainya yang versi mobile.
Dan karena ada aplikasi-aplikasi mobile di sini, saya nggak perlu lihat HP, saya cukup gerakin kursor mouse saya ke iPad. Di luar Universal Control dan Extended Display, sebenarnya bisa kita mengintegrasikan antara Mac dengan iPad. Salah satunya adalah misalnya kita bisa menggunakan iPad itu sebagai sketchpad ya, untuk gambar-gambar kalau kita sedang meeting Zoom. Kalau mau lebih maksimal lagi, bisa nih dibuat seperti ini. Jadi ada Mac di sini, lalu ada external display yang nyolok itu pakai kabel USB-C HDMI, dan juga tetap ada universal control ke iPad. Dan dengan demikian, kalau Anda punya monitor di rumah, lalu punya iPad, Anda tuh bisa bikin setup 3 layar seperti ini. Nah, tadi itu tuh soal integrasi iPad dan Mac. Sekarang kita akan bahas bagaimana kalau kita menambah satu barang lagi dari Apple, yaitu adalah iPhone SE 2020. Ada beberapa fitur yang terintegrasi antara 3 device ini. Yang paling mungkin kelihatan adalah kita bisa mengintegrasikan antara kalender, lalu reminder, lalu notes pada ketiga device ini. Lalu solusi berikutnya tentu saja ada namanya iCloud. Jadi iCloud itu sebenarnya semacam Google Drive atau OneDrive ya, tapi ini integrasinya sampai ke level sistem. Jadi misalnya begini, jadi kalau tadi saya sudah sebutkan nih, ada notes, lalu reminder, lalu juga kalender itu bisa terintegrasi tanpa adanya iCloud. Yang penting akun Apple sama, Apple ID-nya sama. Nah, kalau kita pakai iCloud dan iCloud-nya cukup besar, kita tuh bisa tuh mensinkronisasi foto galeri yang ada di iPhone, lalu di Mac, lalu di iPad, sehingga semuanya itu kompak menampilkan foto-foto dan video yang sama. Tapi tentunya meskipun bisa kompak menampilkan foto dan video yang sama, itu ya nggak langsung terdownload semuanya demi menghemat space. Jadi secara umum tuh ya cukup nyaman lah. Jadi kalau saya mengedit atau update sesuatu di HP saya, misalnya di kalender atau di notes, itu bisa terupdate ke gadget saya yang lain. Lalu begitu juga untuk foto dan video. Dan mungkin fitur yang paling penting yang ada pada ketiga device ini adalah AirDrop. Ini fitur yang sangat-sangat kepake buat saya, terutama kalau di bidang content creation. Jadi kalau saya nih misalnya lagi ngedit video seperti ini, kadang tuh saya suka aja ada footage atau video yang, atau klip lah yang kelupaan saya masukin ke video, tapi udah keburu ngedit. Jadi ya praktisnya saya tinggal ambil iPhone saya aja, lalu rekam, misalnya saya lagi review barangnya ya, saya rekam pakai iPhone saya, kemudian dipindahin ke Mac pakai AirDrop. Jadi footage tadi itu bisa langsung masuk ke MacBook saya dan segera bisa diedit di software editing saya. Jadi gimana overall feel menggunakan ekosistem Apple yang paling terjangkau ini? Ya menurut saya cukup nyaman ya, terutama tuh soal AirDrop, karena AirDrop itu sangat-sangat membantu kalau kita tuh mau mindahin satu file dari satu komputer ke komputer lain. Universal Control juga menurut saya cukup oke untuk dipakai harian dan nggak terlalu makan banyak baterai. Dan kalau darurat ya, yang namanya external display itu cukup bisa membantu saya. Tapi bukan berarti ini sempurna ya, dan menurut saya ada beberapa hal yang cukup mengganjal. Tapi yang paling penting buat saya dari segi ekosistem adalah soal file system. Jadi begini, file system kalau di Mac itu menurut saya nggak masalah, karena sangat mirip dengan Windows, dengan Linux, dengan ya karena ini Unix lah dasarnya. Jadi seperti pada komputer-komputer lain. Tapi di iPhone dan di iPad, nah ini yang agak-agak ribet. Jadi kita tuh nggak bisa nyimpen file dalam folder, dalam semacam file explorer pada iPhone, karena file explorer pada iPhone yang namanya files ini, dia sangat-sangat diatur tuh, file apa saja yang bisa keluar dan masuk. Ini yang bikin saya berpikir kalau nanti saya mungkin sudah selesai kuliah di sini, dan saya kembali ke pekerjaan lama, misalnya jadi engineer, itu saya pasti bakal banyak menerima file-file dari WA, dari mungkin Telegram, dan kalau di Android itu kan semuanya kesimpan di HP dan semuanya itu ada dalam satu folder tertentu ya. Tapi kalau di iPhone itu kan nggak bisa. Kalau misalnya saya tuh terima file di WA, kemudian WA-nya nggak sengaja saya hapus, ya file ikutan hilang. Foto mungkin masih kesimpan di galeri, cuma ya kalau file nggak bisa diselamatkan. Lalu ada fungsi-fungsi yang belakangan ini menurut saya sudah sangat bisa digantikan oleh service lain. Misalnya nih, untuk integrasi kalender, notes, lalu reminder, itu ya tinggal pakai Google aja bisa kan ya. Kita bisa pakai Google untuk bikin kalender, lalu bikin notes, pakai Google Keep ya misalnya. Atau ya hal-hal lainnya di mana Google itu kan ada di semuanya. Di iPhone ada, Android ada, di macOS ada, di Windows ada. Lalu kita juga nggak boleh menutup mata kalau kompetitor Apple itu makin lama makin bisa ngejar Apple dari segi ekosistem. Kita ambil contohnya adalah Huawei. Jadi Huawei itu dia punya laptop yang bisa pakai Huawei Share ya namanya. Itu Anda bisa dengan cepat bisa pindahin file dari tablet Anda ke laptop Huawei Anda, atau dari HP Huawei Anda ke laptop Huawei Anda, atau ya kombinasi ketiga itu. Nggak cuma itu, Anda juga bisa tuh menggunakan HP Huawei Anda di laptop Windows Huawei Anda secara wireless ya. Itu sangat-sangat berguna dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya Anda mau organize file pada HP Anda, tapi Anda nggak pengen main HP untuk mengorganize file satu-satu,
keenakan di laptop ya bisa seperti itu. Tapi ya Huawei itu kelemahan utamanya adalah nggak ada Google-nya ya. Saya tahu banyak sekarang tuh alternatif-alternatif lain yang bisa kita gunakan pada Huawei supaya Google Service itu jalan pakai Petal Search dan sebagainya. Tapi tetap aja kalau saya tuh hanya bisa beli satu HP Android, saya tuh pengen worry free lah. Saya nggak pengen khawatir waktu saya pakai HP Huawei itu ada service Google yang nggak bisa jalan. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti ke depannya mungkin nggak bisa jalan. Nah, itu hal-hal yang sangat saya khawatirkan, jadi saya tuh masih enggan pakai Huawei lagi. Terakhir saya pakai HP Huawei adalah Huawei Mate 20. Tentunya pada zaman itu masih ada Google-nya ya. Padahal secara hardware itu menurut saya Huawei bagus. Dimana misalnya untuk smart band, saya tuh sehari-hari pakai Huawei Band dan saya tuh cukup puas dengan Huawei Band tersebut. Sementara itu ya di sisi lain laptopnya itu bagus-bagus. Meskipun ya kadang terbitnya tuh selalu telat karena alasannya Huawei itu selalu mengoptimasi prosesornya supaya bisa menghasilkan performa terbaik. Tapi ya kadang agak gimana ya gitu. Yang lain sudah generasi 12 misalnya, nanti Huawei akan datang pada tahun berikutnya dengan generasi prosesor Intel yang masih ke-11. Lalu kemudian ada Samsung. Nah, ini kalau Samsung itu agak-agak sebaliknya. Jadi fitur-fiturnya, fitur-fitur ekosistem dari Samsung itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi kita bisa memindahkan file apa yang ada pada tablet Samsung ke HP-nya atau sebaliknya, karena ada fitur namanya Quick Share ya. Jadi pengendalian wireless HP di laptop Samsung juga bisa kita lakukan. Tapi masalahnya, kalau di Indonesia, kita tuh nggak bisa menemukan laptop Samsung. Ini sayang-sayang banget, padahal laptop Samsung itu bagus-bagus banget. Saya sudah pernah bikin video juga. Dan saya berharap sebenarnya laptop Samsung itu bisa masuk lagi ke Indonesia. Karena dengan ada laptop Samsung itu jadi menambah satu bolongan kecil pada ekosistem produktif Samsung, sehingga ya orang itu bisa menggunakan ekosistem full Samsung. Jadi apakah ekosistem Apple yang paling sederhana ini worth it? Ya menurut saya kalau Anda ada duitnya, mungkin ya cukup worth it ya. Terutama kalau Anda itu mungkin kerjanya di bidang-bidang yang tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi Windows. Misalnya Anda itu di content creation, lalu Anda itu mungkin penulis atau ilustrator, nah itu menurut saya cukup oke. Tapi kalau Anda masih menggunakan aplikasi Windows ya menurut saya mungkin jangan dipaksakan juga ya. Dan dari ekosistem ini menurut saya mungkin iPhone SE itu yang nggak terlalu penting dalam ekosistem produktivitas ya. Soalnya kalau Anda misalnya kehilangan beberapa video yang butuh rekam lagi ya, Anda bisa aja tuh Anda rekam videonya, kemudian di-upload ke Google Drive, kemudian di-download lagi di Mac ya. Ya pasti lebih lambat lah, tapi ya nggak parah-parah banget dan nggak seperti kalau nggak ada iPad ya, dimana kalau nggak ada iPad kan Anda nggak bisa extended display dan akhirnya Anda cuma bisa menggunakan satu layar aja. Ya tentu Anda bisa beli monitor seperti ini ya, ini monitornya terhitung murah sebenarnya, kalau dirupiahin cuma sekitar 1,5 juta. Tapi ya monitor besar dan nggak bisa dibawa kemana-mana, sementara iPad kan praktis, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Oke, demikian aja video dari saya. Mudah-mudahan membantu ya buat Anda yang kepikiran untuk masuk ke ekosistem tapi budgetnya itu sangat-sangat terbatas. Ini nggak bisa dibilang murah juga, tapi ya bisa dibilang paling terjangkau. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.